Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Seorang teman menyampaikan ajakan kepada saya, ajakan yang menarik, yaitu untuk mencatat dan mengabarkan berita baik dari orang-orang yang sembuh, yang mengalami pemulihan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya mengapa? Jawabnya sederhana. Masyarakat atau bahkan kita sekarang ini sungguh haus akan kabar baik, berita sukacita. Sebab setiap hari sudah begitu banyak disuguhi bahkan kenyang oleh kabar-kabar yang buruk. Angka yang terpapar COVID-19 begitu banyak dan itu bisa kita temukan di mana-mana daftarnya. Penambahan mereka yang terpapar positif COVID-19 setiap hari juga begitu banyak. Dan kabar-kabar ini tidak sulit kita temukan, ada di mana-mana. Belum lagi kita mendengar atau membaca kabar bahwa rumah sakit mulai penuh sehingga sulit untuk menampung pasien. Belum lagi kita membaca, mendengar angka-angka mereka yang tidak tertolong dari COVID-19 ini. Belum lagi kita mendengar kabar bahwa mencari tanah makam untuk memakamkan mereka yang meninggal juga tidak mudah lagi. Kita telah membaca, mendengar berita-berita yang bisa mendatangkan rasa kecut, takut, khawatir, cemas, pesimis. Dan itu sungguh makin membuktikan bahwa masyarakat dan kita amat haus, merindukan dahaga kabar baik yang bisa mendatangkan kesejukan, yang menenteramkan, yang bisa mendatangkan optimisme, pengharapan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal pasal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, di tengah-tengah aneka macam kabar berita yang buruk saat ini, mari kita menebar kabar berita sukacita, kabar baik, berkat-berkat Tuhan. Ternyata juga banyak yang perlu kita syukuri. Kebaikan-kebaikan Tuhan, entah itu melalui orang lain yang kita saksikan atau bahkan diri kita sendiri, begitu banyak sebenarnya. Di tengah-tengah pandemi ini, bukankah kita perlu juga mensyukuri kemajuan teknologi yang sedemikian canggih di bidang informasi atau teknologi informasi, sehingga ketika ruang gerak kita di era pandemi ini dibatasi, kita dapat terbantu, tertolong oleh teknologi yang canggih. Bukankah ini adalah berkat Tuhan yang perlu kita rayakan? Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang kedokteran,
di bidang ilmu kesehatan. Bukankah ini juga perlu kita syukuri sehingga ketika pandemi ini berlangsung di zaman kita saat ini, para ahli, para dokter telah sedemikian sigap untuk melakukan upaya-upaya memberikan pertolongan. Bukankah ini sungguh patut kita syukuri? Protokol-protokol kesehatan telah dihasilkan sedemikian baik untuk memberikan pertolongan di masa pandemi ini, sehingga penularan itu diupayakan minimal lewat protokol itu. Bukankah ini juga perlu kita syukuri? Vaksin-vaksin yang sudah mulai dihasilkan, bahkan sudah mulai didistribusikan dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Ini semuanya karena ada kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian maju pesat. Bukankah ini juga harus kita lihat sebagai anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri? Mari kita menebarkan berita sukacita, kabar baik, supaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, kita juga punya cukup alasan untuk bergembira, untuk berpikir positif, dan itu semuanya justru sangat berguna untuk memelihara kesehatan kita, memerangi COVID-19. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.